Jadi kita akan melanjutkan apa yang kita bahas hari Selasa kemarin ya. Jadi kalau pada hari Selasa kita ya betul-betul hanya mempergunakan apa aritmetika modular untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kita belum mempergunakan beberapa teorema yang bisa mempermudah pekerjaan kita ketika kita bekerja dengan uh, aritmetika modular ya. Nah hari ini kita akan membahas dan memberikan contoh bagaimana kita menggunakan uh, teorema Fermat, teorema Euler, dan mungkin Chinese remainder theorem ya. Oke, ini sebenarnya soal yang bagus tapi kita skip dulu karena ini masih mempergunakan apa? Belum mempergunakan hasil-hasil yang saya sebutkan barusan ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencobanya kalau ada waktu ya. Yang ini oke lah. Yang ini mungkin biar kita sedikit pemanasan ya. Bisa dicoba dulu. Kita ingin membuktikan bahwa bilangan yang di kanan ini dia habis dibagi 21 untuk setiap n. Nah, yang agak berbeda ya, nggak agak berbeda juga sih. Jadi untuk keterbagian dengan 21, karena 21 itu 3 dikali 7 ya. Dan 3 dan 7-nya itu relatif prima. Artinya kita bacanya sebagai begini. Agar 21 itu faktor yang kanan, maka si bilangan ini harus ada faktor 3-nya dan harus ada faktor 7-nya gitu ya. Nah, berarti si soal ini bisa kita selesaikan dengan menunjukkan bahwa bilangan yang kanan ini 0 mod 7 dan sekaligus 0 mod 3 gitu. Ya, jadi coba ditunjukkan bahwa ekspresi yang ini tuh nilainya 0 modulo 7 dan sekaligus 0 modulo 3. Oke, kita lihat bersama-sama. Tadi sudah kita tunjukkan kenapa yang sebelah kanannya 0 modulo 3 ya. Seperti ini. Nah, untuk modulo 7-nya oke, mungkin si 4-nya bisa kita lihat sebagai min 3 gitu. Dan 3 pangkat berapa yang bagus mod 7? 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 9, 3 pangkat 7, 3 pangkat 3 berapa? Min 1 ya. Oke. 3 pangkat 3. Berarti kita juga tahu 3 pangkat 6 sama dengan 1 mod 7. Ya. Nah, karena ini 4 pangkat 2n itu pangkatnya 2 pangkat n itu genap, berarti ini sama aja dengan 3 pangkat 2 pangkat n ya. Nah, karena setiap kali kelipatan 6 itu nanti 3 pangkatnya itu akan menghasilkan 1, kita ingin menuliskan 2 pangkat n itu sebagai kelipatan 6 plus sesuatu ya. Berarti kita tertarik untuk mencari 2 pangkat n itu berapa sih nilainya kalau kita lakukan mod 6. Coba dilihat sebentar. Bisa berapa aja nilainya 2 pangkat n mod 6? 2 pangkat 1 2. 2 pangkat 2 4. 2 atau minus 2, Pak. 2 atau minus 2. 2, oke. Jadi ini ada 2 opsi, yakni plus minus 2 ya. Nah, sekarang bagian yang ini sama juga, kita lihat ada yang istimewa. 2 pangkat 3-nya itu sama dengan 1 mod 7 ya. Nah, berarti kita ingin menuliskan si 2 pangkat n itu sebagai kelipatan 3.
Ya. 2 pangkat N, kalau mod 3 bisa berapa aja nilainya? 2 pangkat 1, 2. Atau sama 2 pangkat 2, 1. Jadi plus minus 1 ya. 8. Plus minus 1. Oke. Oke. Nah, sekarang gimana? Kita berarti yang 4 pangkat 2 pangkat N, kalau kita lakukan mod 7 ya. Nah, ini kapan dia nilainya 2, kapan dia nilainya min 2 itu kalau bagaimana? 2 kalau ganjil. 2 kalau ganjil, Minus kemudian 2. kalau genap min 2 ya. genap. Jadi ini menjadi 4 pangkat 2 ya. Karena kan si pangkatnya itu jadi kelipatan 6 plus 2. Sedangkan 4 pangkat kelipatan 6-nya tadi sudah menjadi 1 ya. 1. Jadi ini menjadi 4 kuadrat atau menjadi 4 pangkat 4 ya. Min 2-nya sama dengan 4. Min 2 mod 6. Ya ini kalau di pangkat ini kita menginginkan si sisanya itu berupa bilangan positif ya. Meskipun nanti bisa juga sih ditafsirkan apa arti 4 pangkat min 1 itu ya. Dalam hal ini kan kita belum belajar, jadi nggak masuk akal. 1/4 mod 5 itu misalkan berapa ya. Meskipun nantinya bisa ditafsirkan ulang. Tapi alih-alih kita tuliskan sebagai min 2, kita akan tuliskan sebagai 4 aja ya. 4 pangkat 4. Ini kalau tadi N-nya ganjil ya. Kemudian ini N-nya genap. Ini mod 7. Oke. Nah, kalau 2 pangkat 2N, dia menjadi 2 pangkat 1 kalau N-nya ganjil dan 2. 2 pangkat 1 dan 1 kalau N-nya genap ya. Oh sorry, harusnya berapa? 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 2 ya. Ini 2 pangkat 2, maaf. Pangkat 2 kalau ganjil. Ini 2 pangkat 1. Oke. Nah, berarti kemungkinannya akan menjadi 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 1. Ya, ini berapa nih? 21, Pak. 21. Ini 0 mod 7 kalau N-nya ganjil ya. Atau 4 pangkat 4 ditambah 2 ditambah 1. Ini berapa nilainya? 259. Ya, kita bisa menuliskan misalkan 16-nya menjadi 2 ya. 2. Jadi ini 2 kuadrat tambah 2 tambah 1 sama dengan 0 juga ya. Jadi baik N-nya ganjil maupun N-nya genap, dua-duanya akan menghasilkan 0 mod 7. Jadi kelipatan 7 dan juga kelipatan 3, akibatnya yang kanan ini merupakan kelipatan 21 ya. Oke. Sekarang kita akan ini kita skip aja. Ini kita skip. Oke. Ini salah satu teorema yang penting, teorema Fermat, bilang bahwa maaf, ini harusnya P ini. Kalau A-nya bukan kelipatan P, maka A dipangkatkan P-1 itu akan menghasilkan 1 mod P ya. Jadi misalkan kita ambil P-nya sama dengan 11 misalkan. Kemudian yang ini ditafsirkan sebagai bahwa si P itu bukan faktornya dari A
Ya, misalkan kita punya berapa? 123 misalkan ya. Ini bukan kelipatan 11 karena 121 kelipatan 11. Ini jadi bukan ya. Nah, berarti menurut teorema ini apapun A-nya asalkan dia tidak mengandung faktor 11, ketika dipangkatkan dengan P kurang 1, dia akan menjadi 1 mod 11 gitu. Nah, dan ini menolong sekali ketika kita meninjau modulo bilangan prima dan kita bekerja dengan bilangan yang pangkatnya tinggi ya. Misalnya bisa dicoba ini nih. Tentukan sisa pembagian ini oleh 13 ya. Nah, untuk membiasakan diri supaya disiplin, kita perlu hati-hati ngecek syarat yang tadi ya, bahwa A pangkat P min 1 sama dengan 1 mod P itu kalau si bilangannya tidak mengandung faktor prima P gitu ya. Jadi di sini kalau ingin kita pergunakan, kita perlu pastikan dulu bahwa si 13 itu tidak membagi 2022 gitu. Ya. Ya mungkin untuk lebih mudah melihatnya kita hitung dulu aja mod 13 dari 2022 ini berapa sih sebetulnya. Ya. Kalau ada sisanya kan berarti ya dia memang bukan kelipatan 13. Ya, silakan dicoba-coba dulu. Gimana? 2022 modulo 13 berapa? 7, Pak. 7 ya. Nah, berarti 2022 pangkat 100 sama dengan 7 pangkat 100. Nah, menurut Menurut teorema Fermat, 7 pangkat 12 itu kita cek dulu bahwa memang 7 dengan 13 itu mereka tidak punya faktor prima bersama. Jadi mereka relatif prima ya. Oke. Nah, sekarang 7 pangkat 12 sama dengan 1. Berarti kita ingin melihat 100 modulo 12 itu berapa? Ya. Paling dekat kelipatan 12 ke 100 berapa? 96. 96 ya. Berarti ini 4 ya. Berarti ya dari sini kita tahu bahwa si 100 itu kalau mau eksplisit ini sama dengan 12K ditambah 4 gitu. Sehingga 7 pangkat 100 menjadi 7 pangkat 12K kali 7 pangkat 4. Yang ininya jadi 1, 7 pangkat 3-nya sama dengan min 21 ya. 7 pangkat 3 bukan min 21. 7 kuadrat 49. Ya, cari-cari yang angka yang bagus berapa? Pak, izin bertanya, Pak. Aha. Yang kali 7 pangkat 4 itu 49 dikurangi berapa? 39, Oh, 10 ya? 10 atau minus 3. Oke, ini 3 ya. Jadi ini min 3 kuadrat sama dengan 9 ya. Mod 13 ya. Ya, berarti hasilnya adalah 9 ya.
Kalau kita ingin menerapkan teorema Fermat terhadap 2 pangkat P-1, ingin bunyinya seperti ini. Apa yang harus dipenuhi oleh P-nya? Agar kita punya hasil ini. Tadi menurut syarat teorema Fermat tadi. Si angka yang ininya nggak boleh kelipatan ini. Ya. Kapan dia merupakan kelipatan prima? Kalau P-nya gimana? Prima yang mana yang merupakan pembagi dari 2? Dua ya, pada di mute. Oke. 2 ya. Jadi asalkan P-nya ganjil, pernyataan ini benar. Jadi untuk P ganjil ini benar. Nah, kita bisa tinjau untuk P genapnya terpisah. Kita cek aja, masukin P-nya sama, kan primanya genap cuma ada 2 aja. Apakah betul 2 membagi 2 pangkat 2 tambah 1? Salah ya. Jadi P sama dengan 2 tidak memenuhi. Berarti berikutnya cukup kita tinjau prima yang ganjil. Tapi prima yang ganjil semuanya memenuhi ini. Ya, coba dilanjutkan. Tinggal sedikit lagi untuk mencapai kesimpulan yang diinginkan. Jadi betulnya jawabannya hanya 3. Untuk P ganjil 2 pangkat P tambah 1 kongruen 2 kali 2 pangkat P-1 ditambah 1 3 mod P. Tapi ini berarti bilang bahwa gimana? Dari sini gimana menyimpulkan bahwa P-nya harus ini 0, maaf. 0. Ya, pada saat yang bersamaan 3 dan dia juga 0 ya. 0-nya dari fakta bahwa P habis membagi 2 pangkat P tambah 1 ya. Berarti kalau begitu 3 kurang 0 haruslah kelipatan P. Kan kalau kita punya A kongruen B mod P itu artinya P membagi A kurang B. Berarti di sini P membagi 3 kurang 0. Nah, tapi cuma ada satu buah prima yang membagi 3, yakni 3 aja. Jadi P-nya harus 3. Nah, ini perlu dicek untuk memastikan bahwa apakah betul 3 membagi 2 pangkat 3 tambah 1. Betul ya. Kita cek. 3 membagi 2 pangkat 3 tambah 1. Oke. Berikutnya udah yang ini. Oke, nggak apa-apa. Ini bilangannya menakutkan, tapi seperti tadi ditinjau satu persatu aja ya. Mod 2, mod 3, mod 5, mod 7 gitu. Jadi masing-masing ininya akan 0 mod dari bilangan ini masing-masing ya. Ini penggunaan teorema Fermat beberapa kali aja. Oke, saya ngasih contoh yang ini misalkan ya. Yang primanya 61. Kalau P-nya bukan faktor, kalau 61 bukan faktor M dan juga bukan faktor N, maka si M pangkat 60 ini akan menjadi 1 mod 60 ya. Begitu juga dengan N pangkat 60. Ini ini keduanya bernilai 1 mod 61. Kalau M dan N-nya bukan kelipatan 61. Tapi ini mengakibatkan M pangkat 60 dikurangi N pangkat 60 ini jadi 0 mod 61. Nah, ini kalau keduanya bukan
kelipatan 61. Nah, negasi keduanya kelipatan 60, bukan kelipatan 61 apa? Negasinya. Kita kan ini seperti meninjau kasus. Kasus pertama adalah ketika 61 itu tidak membagi N dan tidak membagi N. Maka bagian yang ininya adalah 0 mod 61, sehingga ketika dikalikan dengan Mn juga jadi 0 mod 61. Jadi kasus yang satunya lagi apa? Ini tadi ketika dua-duanya tidak membagi M dan tidak membagi N. Kasus pelengkapnya adalah ada M atau N yang habis dibagi 61. Ya. 61 membagi M atau 61 membagi N. Nah, tapi kalau 61 membagi M atau 61 membagi N, berarti M atau N itu 0 mod 61. Berarti perkalian ini jadi 0 mod 61. Akibatnya secara keseluruhan ini jadi 0 modulo 61 juga. Nah, itu yang modulo 61. Nah, yang berikutnya berarti apa? Kalau kita meninjau seperti yang barusan kita lakukan, kalau si Mn ini dibagi oleh salah satu bilangan prima ini, maka selesai ya. Jadi misalkan ketika kita meninjau 31, ketika M atau N habis dibagi 31, maka 31 membagi ini. Ya. Demikian juga untuk bilangan prima-prima yang lain. Berarti untuk kasus berikutnya kita cukup tinjau di mana baik M maupun N tidak habis dibagi oleh masing-masing prima ini. Dan ketika mereka tidak habis dibagi oleh masing-masing prima ini, kita bisa menerapkan teorema Fermat untuk masing-masing prima ini terhadap si M pangkat apa dan N pangkat apa di sini. Ini untuk menunjukkan dia habis dibagi 31, kita cukup tuliskan ini sebagai M kuadrat pangkat 30 kurang N kuadrat pangkat 30. Ya. Nah, tadi kita sudah meninjau ketika M atau N-nya habis dibagi bilangan-bilangan prima ini. Tadi sisanya adalah ketika si M dan N-nya tidak habis dibagi oleh prima yang manapun yang ada di sini. Nah, berarti M kuadrat juga nggak punya faktor prima ini. N kuadrat juga. Berarti masing-masing ini akan kongruen dengan 1, ini juga akan kongruen dengan 1. Ini akan sama dengan 0 mod 61. Yang lainnya juga persis seperti itu. Tinggal ditulis ulang supaya pangkatnya gimana? 1 kurangnya dari masing-masing bilangan ini. Ya. Ini kan tadi ingin menggunakan prima 31, berarti yang kita ketahui dari teorema Fermat, kalau dipangkatkan 30 dia jadi 1 gitu. Nah, jadi untuk yang ini kita mencari penulisan supaya M pangkat 60 dituliskan sebagai sesuatu pangkat 10. Karena kita tahu menurut teorema Fermat, kalau dipangkatkan 10, dia akan kongruen dengan 1 modulo 11 gitu. Ya. Kebayang? Semuanya bisa dilakukan persis seperti itu. Tinggal mungkin ditulis ulang aja bahwa M pangkat 60 bisa dituliskan sebagai M pangkat 5, M pangkat 6, pangkat 10. Ya. Ini untuk bilang bahwa dia menjadi 1 modulo 11. Untuk bilang 1 modulo 7, kita tuliskan dengan pangkat 6 ini. Ini 1 mod 11. Yang ini 1 mod 7 ya. Untuk yang ini kita ingin pangkatnya 4 ya. M 1 mod
5. Untuk yang 3 ini kita ingin pangkatnya 2 ya. M ini sama dengan 1 mod 3. Yang 2 ya asalkan dia ganjil aja ya, karena nggak habis dibagi 2 berarti si M pangkat 60 nya jadi ganjil ya, sama dengan 1 mod 2. Jadi masing-masing ekspresi M pangkat 60 ataupun N pangkat 60 keduanya bernilai 1 mod dari masing-masing bilangan prima ini. Akibatnya ini menjadi 0 gitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada ya. Berikutnya masih mirip mungkin. Nah, yang ini untuk mudahnya dibaca sebagai bahwa Mn dan 42 itu tidak memiliki faktor prima bersama. Nah, 42 itu faktorisasi primanya apa? 2 kali 3 kali 7 ya. Jadi ekspresi ini sama saja dengan bilang bahwa baik M ataupun N tidak memiliki faktor-faktor 2, 3, atau 7 gitu, ya. Ini adalah notasi singkat untuk bilang di M nggak ada faktor 2, 3, 7, demikian juga di N nggak ada faktor 2, 3, dan 7. (168) faktorisasi primanya apa? 237 juga. 237. Itu faktor primanya. Faktorisasi primanya lengkap dengan 2/3 kali 7 dikali 3 dikali. Nah, berarti nanti untuk menunjukkan dia habis dibagi 168, kita harus tunjukkan bahwa mod ini dia bernilai 0, mod 3 dia bernilai 0, mod 7 juga dia bernilai 0 gitu. Oke, kalau kita melihat pangkat 6 di sini, ini membuat kita mencurigai bahwa mungkin kita bisa pakai teorema Fermat. Untuk prima berapa? Teorema Fermatnya. Kalau di situ pangkatnya 6. Oh, pada mute ya. 6 itu berarti kalau kita terapkan teorema Fermat, ini harapannya adalah si P-1-nya ya. Berarti P-nya 7 ya. Nah, tapi untuk bisa memakai teorema Fermat, kita harus pastikan dulu bahwa si M-nya ini bukan kelipatan 7. Nah, tapi fakta bahwa M bukan kelipatan 7 itu terkandung di sini. Ya. Kita di sini bilang bahwa Mn itu tidak mengandung faktor 2, 3, atau 7. Jadi, karena ini berlaku, M bukan kelipatan 7, sehingga M pangkat 6 itu akan sama dengan 1 mod 7. Begitu juga karena N-nya tidak mengandung faktor 2, 3, 7, khususnya nggak mengandung faktor 7, N pangkat 6 juga sama dengan 1 mod 7. Sehingga M pangkat 6 dikurang N pangkat 6 jadinya 0 mod 7. Jadi selesai, dia habis dibagi 7 ya. Nah, sekarang coba pikirkan, mungkin nggak pakai teorema Fermat lagi untuk keterbagian dengan 3 atau keterbagian dengan 8-nya. Ya. Yang 3 mungkin masih ya. Mungkin juga 2 juga masih. Ini jadinya apa? M3 kuadrat gini ya. Dikurang N pangkat 3 kuadrat. Ini jadinya 0 mod 3 juga ya.
Kalau oh ini mod 8 ya, bukan mod 2. Bukan mod prima ya. Nggak bisa pakai Fermat. Jadi Fermat masih modulo prima. Nanti untuk modulo yang bukan prima ada satu teori lagi ya. Nanti semuanya pakai ini aja kan. Maksudnya. Tinggal menunjukkan yang ini habis dibagi 8 ya. Ketika M dan N-nya bukan kelipatan 2, ketika M dan N-nya ganjil. Jadi sama aja dengan buktikan kalau M dan N dua-duanya ganjil, maka M pangkat 6 dikurangi N pangkat 6 habis dibagi 8 gitu. Itu sisa pernyataan yang ingin kita tunjukkan untuk membuktikan kebenaran soal. Betul bahwa M pangkat 6 dikurangi N pangkat 6 itu sama dengan 0 mod 2 dengan Fermat, tapi kita inginnya bukan hanya keterbagian oleh 2, kita inginnya keterbagian oleh 8. Kan belum tentu juga habis dibagi 2, belum tentu dia habis dibagi 8 ya. Gimana? Ada ide? Misal X ganjil, maka kemungkinan nilai X modulo 8 berapa aja? Kemungkinan nilainya. Karena ganjil, selisih sisanya bisa 1, bisa 3 atau 5 ya. Kalau kita lihat modulo 8-nya, si X itu bisa 1, 3 atau 5. Akibatnya X kuadratnya jadi berapa? 1 kuadrat, 3 kuadrat, atau 5 kuadrat. Tapi semuanya adalah 1 mod 8. Nah, berarti gimana? Berarti si X pangkat 6-nya, atau si M pangkat 6, karena kita tahu dia ganjil, ini akan sama dengan ini, 1 mod 8. Demikian juga dengan N pangkat 6 ya. Jadi nanti M pangkat 6 dikurangi N pangkat 6 jadi 1 kurang 1, 0 mod 8 ya. Jadi habis dibagi 8. Ini 3, maaf. Jadi dari fakta ini kan ini bilang bahwa M dan N dua-duanya tidak mengandung 2, 3, 7. Khususnya ketika kita melihat faktor 2 ini, M dan N tidak mengandung faktor 2. Atau dengan kata lain, M dan N ganjil. Nah, barusan di sini, kalau kita punya bilangan ganjil, dikuadratkan itu selalu bernilai 1 modulo 8. Akibatnya kalau pangkat 6, ya 1 juga. Jadi semua bilangan ganjil dipangkatkan 6 selalu menghasilkan 1 modulo 8. Jadi baik M pangkat 6 maupun N pangkat 6 hasilnya 1 modulo 8 sehingga selisihnya adalah 0 modulo 8. Di bilangan ini habis dibagi 8, 3 dan 7 sehingga dia habis dibagi 160. Oke, nah berikutnya kita akan kalau tadi si teorema Fermat itu hanya meninjau perpangkatan apa yang menghasilkan 1 tapi modulo bilangan prima. Nah, kita ingin mendapatkan hasil yang lebih umum, bukan hanya modulo bilangan prima saja tapi modulo sembarang bilangan. Nah, sebelum ke situ kita perlu memperkenalkan dulu ini fungsi Euler namanya ya. Dia menyatakan banyaknya bilangan asli kurang dari N yang relatif prima dengan N. Nah, jadi misalkan kalau N-nya sama dengan 5, ini yang relatif prima dengan N itu artinya kita tafsirkan sebagai bahwa kita hitung ada berapa banyak bilangan yang mungkin N-nya sama dengan 6 misalkan ya.
berapa banyak bilangan yang kurang dari 6, bilangan asli yang kurang dari 6 yang tidak punya faktor sekutu dengan 6. Ya, siapa aja? 1, 2 punya faktor bersama dengan 6. Ya, yakni 2 itu sendiri. 3 punya faktor bersama dengan 6. Oke, jadi mungkin kita daftarkan semua dulu. Kita coret yang punya faktor bersama. Yang punya faktor bersama adalah ini, ini. Jadi kita tuliskan V6 itu sama dengan 2. Ya. Sekarang kalau N-nya sama dengan 7 gitu misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapan suatu bilangan punya faktor 7? Kapan suatu bilangan punya faktor bersama dengan 7? Tapi 7 kan faktornya cuma 1 dan 7 saja, ya. Faktor bersamanya itu maksudnya faktor bersama yang bukan 1, ya. Jadi semua bilangan ini nggak ada yang punya faktor bersama. Jadi nggak ada yang dicoret, maaf, maksud saya. Jadi ini semuanya oke, ya. Ini semuanya relatif prima dengan 7, berarti akibatnya V7 sama dengan 6. Nah, secara umum banyaknya bilangan yang kurang dari P yang relatif prima dengan P adalah semua bilangan yang kurang dari P itu, ya. Jadi V dari P selalu bernilai P-1 untuk P prima. Nah, kemudian ada sifat yang bagus, dia disebut sifat multiplikatif. Kalau kita meninjau nilai dari V di perkalian dua bilangan A kali B, ini bisa dipecah menjadi perkalian VA kali VB, asalkan si A dan B-nya tidak punya faktor bersama, ya. Contohnya misalkan V 30 gitu misalkan, ya. 30 berapa? Ini 30 itu perkalian 6 dan 5. Kemudian 6 dan 5 nggak punya faktor persekutuan. Jadi ini bisa ditulis sebagai V6 dikali dengan V5. Ya. Nah, tadi V6-nya udah dihitung. Ada sebanyak 2, ya. Kemudian V5-nya, karena 5-nya prima, dia banyaknya yang relatif prima adalah 5 dikurangi 1. Jadi ini ada sebanyak 8, ya. Di antara 1 sampai 30 yang tidak punya faktor sekutu dengan 30 ada 8 bilangan. Nah, kemudian yang terakhir V dari P pangkat N, prima pangkat N dengan P-nya prima. Oke. Nah, untuk melihat kenapa hasilnya seperti ini, kalau kita daftarkan semua bilangan dari 1 sampai P pangkat N gitu. Nah. Oke. Nah, bilangan-bilangan yang ada di sini yang tidak punya faktor bersama dengan P pangkat N adalah bilangan-bilangan yang merupakan kelipatan N. Ya. Satu-satunya cara agar si bilangan-bilangan yang ada di daftar ini itu punya faktor bersama dengan P pangkat N adalah ketika bilangan tersebut merupakan kelipatan P. Ya. Nah, berarti dia bilangan yang ingin kita hitung itu semuanya berbentuk K dikali P, ya. Berarti hasilnya atau banyaknya bilangan yang relatif prima dengan P pangkat N itu adalah, hitung aja ada berapa banyak kelipatan P yang ada di sini, ya. Ya, berarti kelipatan P-nya itu bisa berbentuk K kali P dengan K-nya mulai dari 1, sekecil-kecilnya 1, sebesar-besarnya agar hasilnya P pangkat N adalah P pangkat N-1. Ya. Jadi bilangan yang dicoret di sini ada sebanyak P pangkat N-1. Gitu.
Nah, berarti si banyaknya bilangan yang relatif prima terhadap P pangkat N adalah seluruh yang ada di daftar ini dikurangi yang dicoret, yang berbentuk seperti ini. Yang dicoretnya ada sebanyak P pangkat N-1 buah. Jadi hasilnya sekian. Atau kita tuliskan lebih mudah diingat sebagai P pangkat N. Jadi ininya masih dipertahankan, kemudian dikali dengan 1 kurang 1/P. Nah, oke, kita coba hitung. Dicoba sambil di sebelah sini ada. Ya, dicoba aja. Ya, silakan. Oke, ini sudah beberapa yang betul yang japri ke saya. Ini perlu kita tuliskan dulu faktorisasi primanya ya. 2 dikali 3 dikali 337. Nah, ini masing-masing dia bilangan prima, berarti ini akan menjadi sama dengan V2, V3, V337. Ini sama dengan 1. Ini V dari P kan P-1. Jadi 1 dikali 2 dikali 336 sama dengan 672. Ya. Untuk yang ini 2 pangkat 5 1 kurang setengah, 3 pangkat 11 1 kurang 1/3, 5 pangkat 8 1 kurang 1/5. Ini dikali setengah, pangkat 2 nya berkurang 1, kemudian ini dikali 2/3, ada 2, kemudian pangkat 3 nya berkurang 1, kemudian yang ini dikali 4/5, ada dikali 4, 2 kuadrat, kemudian pangkat 5 nya berkurang 1. Jadinya 2 pangkat 5 7 dikali 3 pangkat 10 kali 5 pangkat 7 ya. Begitu. Oke, nah kita sekarang siap dengan teorema Euler yang bilang bahwa asalkan si A dan M itu tidak punya faktor prima bersama, maka ketika A dipangkatkan dengan fungsi nilai V di M, dia hasilnya akan sama dengan 1 mod M. Jadi contohnya berapa? Misalkan tadi misalkan 2 V dari 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali setengah ya, sama dengan 4. Berarti kalau kita memangkatkan apapun dengan 4, dia akan sama dengan 1 mod 8, asalkan si A nya itu nggak punya faktor bersama dengan 2 ya. Nah, ini yang tadi itu ya, apa tadi apa sih? Oh enggak, tadi dipangkatkan 6 ya. Kalau ini asalkan kita punya bilangan ganjil dipangkatkan dengan 4, ini akan sama dengan 1 mod 8. Asal A-nya ganjil. Ya. Nah, kita lihat si angka 4 ini itu sebetulnya bukan angka yang terkecil sedemikian sehingga ketika A dipangkatkan itu menghasilkan 1 mod 8 ya. Tadi kita sudah tunjukkan bahwa A kuadrat juga sama dengan 1 mod 8 ketika A-nya ganjil ya. Nah, nanti ya ada yang sedikit lebih advance lagi, ada yang ada suatu konsep yang dinamakan orde dari A modulo 8. Artinya pangkat terkecil apa yang membuat A pangkat bilangan tersebut sama dengan 1 gitu. Dalam hal ini A pangkat 4 memang sama dengan 1, tapi 4 bukan ordenya, karena ada yang lebih kecil lagi, yakni A kuadrat. Jadi
si ordenya 2, karena A pangkat 1 nggak sama dengan 1 modulo 8. Jadi orde itu adalah pangkat terkecil, sehingga ketika dipangkatkan hasilnya adalah 1. Nah, ini untuk sementara bisa kita skip dulu, kita lihat soal. Oke. Misalnya kita ingin, atau sebelum soal ini kita lihat contoh yang standar aja. Misalnya mau kita meninjau berapa nih? 20 pangkat 123 sama dengan berapa mod berapa? 3 kali 7 kali 11 misalkan. 21 kali 21 200, oh kegedean. 33 lah ya. Ini ya. Oke, tambahin lah. Oke, jadi ini 20 dengan 33 itu nggak punya faktor persekutuan ya, nggak punya faktor prima bersama. Jadi ini relatif prima. Akibatnya kita bisa mempergunakan teorema Euler. Jadi menurut teorema Euler, 20 dipangkatkan V dari 33 itu sama dengan 1. Nah, kita hitung berapa V dari 33-nya. Ini sama dengan V 3 dikali 11. Berarti sama dengan V3 dikali V11. 2 dengan 10 sama dengan 20 ya. Jadi setiap kali kita punya kelipatan 20, maka 20 dipangkatkan itu akan menghasilkan 1. Nah, berarti berikutnya kita ingin menuliskan 1, 2, 3, 4 ini 20K ditambah berapa L-nya gitu ya. Atau dengan kata lain, kita ingin mengetahui berapa sisa pembagian 1234 dengan 20 ya. 1, 2, 3, 4. Ini 1200 kelipatan 20. Jadi ini tinggal 34 tinggal 14 mod 20 ya. Artinya ini bisa dituliskan sebagai 20K ditambah 14. Nah, berarti si 20 pangkat 1, 2, 3, 4 itu sama dengan 20 pangkat 20K tambah 14 ya. Nah, 20 pangkat 20-nya menurut ini itu sama dengan 1. Jadi ini tinggal 20 pangkat 14 mod 33 ya. Ya, ini perlu dihitung lagi yang menghasilkan angka bagus gimana. (400) berapa? 100 sama dengan 1 mod 33. Berarti 400 sama dengan 4 ya. Berarti ini 20 kuadrat pangkat 7. 20 kuadratnya adalah 4 pangkat 7 mod 33. 4 pangkat 3 64. 64 itu min 2 mod 33. Berarti 4 pangkat 6 kali 7. Ini 4 pangkat 3-nya min 2. Kemudian ada 2 buah 4 pangkat 3-nya. Kemudian dikali dengan, oh kenapa ada 7 ini? 4 pangkat 6 dikali 4 maksud saya. Nah, ini 4 pangkat 3-nya min 2, berarti 4 pangkat 6 jadi min 2 kuadrat dikali 4 min 16
sama dengan 17 ya. Jadi hasilnya adalah 17. Itu yang 2 kuadratnya 4 berarti Pak? Apa? Yang 2 kuadratnya itu 4 berarti Pak? Oh iya iya iya. Makasih. Oke, dicoba sekarang. Ini pangkat 2021 berapa sisanya kalau dibagi 25? Oke. Jadi misalnya 2022, 2000 kan kelipatan 25 ya, berarti ini sama aja dengan 22 sama dengan min 3 mod 25 ya. Min 3 pangkat 2000. Oke, kita ingin menghitung. Kita pastikan dulu min 3 dengan 25 relatif prima ya, karena nggak punya faktor prima bersama antara 3 dan 25. Berarti min 3 pangkat V 25 itu sama dengan 1 mod 25. Berapa V 25? Ini V5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikali 1 min 1/5 dikali 4/5. Berarti min 3 pangkat 20 dia 1 mod 25 ya. Nah, kita ingin menuliskan ini sebagai kelipatan 20. Nah, ini kan 2021 kalau dibagi 20 itu sisanya 1 ya, karena 2020 kan kelipatan 20 ya. Jadi 2021 bisa ditulis sebagai 20K plus 1. Sehingga min 3 pangkat 2021 min 3 pangkat ini sama aja dengan min 3 pangkat 20K dikali min 3 ya. Yang ini jadi 1, yang ini min 3. Jadi hasilnya min 3 adalah 22 mod 25. Nah, untuk yang soal kedua, karena kita ingin menginginkan 2 digit terakhir, kita ingin menghitung bilangan ini modulo 100. Oke. Nah, seringkali agar kita lebih mudah bekerjanya, si 100-nya itu kita faktorkan dulu ke dalam faktorisasi prima ya. Jadi ini yang nomor 2 akan dicari bawah 2022 ya, modulo 100 ya. 100-nya kita tinjau sebagai 25 kali 4. Ini misalkan ini adalah X gini ya. Nanti kita dapatkan barusan X itu sama dengan 22 mod 25. Barusan di bagian yang pertama ya. Kemudian nanti X sama dengan sekian mod 4. Nah, dari dua informasi ini nanti kita bisa mengetahui si X-nya itu bilangan yang seperti apa ya. Oke, mungkin saya beri contoh. Misalkan cari bilangan yang jika dibagi
456, sisanya 456 deh, 457, sisanya 123 misalkan ya. Nah, ini yang saya tadi bilang dengan Chinese Remainder Theorem, atau 2 biji aja deh ini, ya. Oke, misalkan si bilangan itu kita sebut sebagai X ya. Berarti menurut informasi ini, kalau dibagi dengan 4 sisanya 1. Berarti X sama dengan 1 mod 4. Kemudian kita juga tahu kalau dibagi 5 sisanya 2. Berarti X itu bersisa 2 kalau dibagi 5 ya. Dari sini kita bisa tuliskan X itu sebagai kelipatan 5 ditambah 2 ya. Nah, kemudian ini dibalikin ke sini. Oke. Jadi 5K ditambah 2, kan si X-nya 5K tambah 2, ini sama dengan 1 mod 4. Ini menjadi 5K sama dengan min 1 mod 4 ya. Nah, sekarang kita cari dikalikan dengan berapa supaya dia menjadi 1 atau min 1 mod 4 ya. Misalnya dikalikan 5 ya. 5 kali 5 kan 25. 25 itu adalah 1 modulo 4. Jadi ini kedua ruas dikalikan 25K sama dengan min 5. Min 5 itu sama dengan min 1 mod. Nah, 25K ini sama dengan K aja ya. Nah, berarti ini bilang bahwa si K-nya itu haruslah min 1 mod 4. Oh, berarti K-nya itu adalah kelipatan 4 dikurangi 1. Nah, ini bisa disubstitusikan lagi ke sini. Oke, berarti si X-nya itu haruslah berbentuk 5 kali 4L kurang 1 ditambah 2. 20L dikurang 5 dikurang 3. Gitu ya. Jadi bilangan yang kita cari itu haruslah bilangan yang bentuknya seperti ini. 20L min 3. Nah, jadi untuk yang ini dicoba juga, selain tadi kita sudah ngitung berapa nilainya modulo 25, kita hitung berapa si X-nya modulo 4. Gitu. Nanti kita akan mengetahui X-nya harus berbentuk seperti apa, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan modulo 100-nya berapa sih. Katakanlah misalkan dari bentuk seperti ini, modulo 20-nya kan jadi ketahuan, min 3 gitu ya. Jadi nanti juga di sini seperti itu. Ketika kita mengetahui X-nya berbentuk seperti apa, nanti kita bisa tahu modulo 100-nya berapa sih si X ini ya. Jadi silakan dicoba cari dulu berapa nilai dari bilangan ini mod 4. Oke, yang kita ketahui 2022 pangkat 2021 itu sama dengan 22 mod 25. Kemudian mod 4-nya karena pangkatnya ini sama dengan 0 ya. Jadi kalau ini kita sebut sebagai X, kita ingin menyelesaikan X itu sama dengan dia kongruen 22 mod 25 dan juga dia kongruen 0 mod 4 ya. Bisa dicoba dengan cara yang barusan. Oke, berarti
X-nya ini adalah kelipatan 25 ditambah 22. 25K ditambah 22. Nah, tapi katanya dia 0 mod 4. Sekarang 25 kalau kita tinjau modulo 4 dia jadi berapa? Jadi 1 ya. Ya. Jadi ini 1 kali K, jadi K tambah 2 sama dengan 0 mod 4. Berarti K-nya adalah min 2 atau 2. Nah, berarti sekarang kita bisa update bahwa si K-nya itu adalah kelipatan 4 plus 2. Substitusikan ke sini. Jadi X-nya adalah 25 kali 4L tambah 2 ditambah 22. Ini menjadi 100L ditambah 50 ditambah 22. 100L ditambah 72. Bisa nggak kita melihat sisanya ketika dibagi 100 berapa ini? 2. 72 ya. Jadi ini 72 mod 100. Berarti si bilangan tadi itu dua angka terakhirnya adalah 72. Gitu. Kayak ini terakhir ada soal dari Kanada. Ya idenya sama, cuman ngitungnya lebih rumit aja, sedikit lebih rumit. Itu kan 3 digit terakhir. Berarti kita ingin melakukan mod 1000. Ya. 1000-nya dipecah dulu jadi faktorisasi primanya. Pada dasarnya kan ini si 2003 itu kan 3 aja kan modulo 1000 itu. Jadi ini pada dasarnya 3 pangkat. Nah, untuk mengurangi pangkat yang besar ini, kita perlu menggunakan teorema Euler dan ingin menghitung pi 1000 itu berapa sih? Pi 1000 itu 10 pangkat 3, 5 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Pi 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 kali 4 per 5 dikali 2 pangkat 3 dikali setengah. Jadinya 100 dikali 4 sama dengan 400. Nah, langkah berikutnya kita perlu meninjau bilangan yang pangkat ini modulo 400. Kenapa? Karena setiap kita punya kelipatan 400, maaf, ini soalnya salah. Soalnya adalah 2003 pangkat 2002 pangkat 2001. Kalau soalnya seperti semula ini trivial, hasilnya adalah 1 ya. Oke, saya ulangi lagi. Jadi si bilangan ini kalau kita tuliskan sebagai 400K ditambah sesuatu, si 400K-nya itu nanti ketika 2003 dipangkatkan 400K dia jadi 1 ya. Jadi kita cukup mencari sisa pembagian bilangan ini terhadap 400 ya. Nah, 400-nya kita tuliskan dulu faktorisasi primanya 2 kuadrat kali 100. 2 kuadrat 5 kuadrat 5 kuadrat ya. Oke, sama dengan 16 kali 25. Oke. Nah, sekarang kita ingin melihat ini modulo 16 dan modulo 25 ya. Oke, pertama 2002 pangkat 2001. 2002-nya jelas dia 2 modulo 400 ya. Mod 400. Nah, sekarang 2 pangkat 2001 ini tentunya 0 kalau dibagi 16 ya, karena ini pangkatnya besar, lebih besar dari 4 mod 16. Sekarang kita ingin tinjau dia modulo 25 ya. 2 pangkat 2001 berapakah nilainya modulo 2025? Nah, kita
lihat dulu Pi dari 25 berapa? Ini adalah 5 kuadrat dikali 4/5 sama dengan 20. 2000 kelipatan 20. Jadi ini sama aja dengan 2001 mod 20 adalah 1. Berarti ini menjadi 2 pangkat 1 mod 25. Oke. Jadi si bilangan ini 2 pangkat undo dulu. Oke. Si 2 pangkat 2001 dia sama dengan 0 mod 16 dan dia juga sama dengan 2 mod 25. Oke. Ini sebutlah dia X ya. Maka dari sini X itu bisa dituliskan sebagai 25K ditambah 2. Kita substitusikan ke situ. Jadi 0 sama dengan 25K tambah 2 mod 16. Oke. 16 jadi 9K. 9K 9K 2 nya pindah min 2 mod 16. Oke. Kali 7 kedua-duanya 63. 63 itu min 1 min K sama dengan min 14 ketika sama dengan 14 mod 16. Berarti K nya bisa dituliskan sebagai 16L ditambah 14. Substitusikan ulang ke situ, jadinya X nya adalah 25 dikali 16L ditambah 14 ditambah 2 sama dengan 400L ditambah 352. Nah, artinya si 2 pangkat 2001 ya. Sorry. Si berapa? 3 ya. Jadi 3 pangkat ini di awal sekali. Mana tadi? Ini kalau kita lakukan mod 1000 kan jadinya 3 pangkat 2002 pangkat 2001. Nah, tapi 2002 pangkat 2001 nya sama aja dengan 2 pangkat 2001 mod 400. Kita masih mencari bilangan ini berapa mod 400 nya. Ternyata dia katanya sama dengan ini ya, si bilangan ini sama dengan ini, berarti mod 400 nya sama dengan 352. Jadi ini sama dengan 3 pangkat 352 mod 400 ya. 3 dan 400 relatif prima. V 400 berapa? Tadi udah dihitung. V 400 belum kita hitung. Ini adalah V dari 16 kali 25. Dia menjadi 2 pangkat 4 kali setengah, 2 pangkat 3, 5 kuadrat dikali 4/5 kali 20. Ada yang aneh ini. Ulang. 2 pangkat 4 kali setengah, 5 kuadrat dikali 4/5 sama dengan 8 kali 20, 160.
Oh sorry, ini harusnya kita melakukan mod 1000 ya. Mod 1000. Tadi mod berapa sih? Ya, mod 1000. Oke. 3352 mod 1000. Nah, 1000 tadi P-nya 400 ya. Jadi ya kita perlu tuliskan si 1000 ini. 1000 sama dengan 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Jadi kita akan mencari nilai ini modulo 8 dan modulo 152. 2 pangkat 352 sama dengan 0 mod 8. 2 pangkat 352 sama dengan berapa? Mod 125. Oke. Nah, kita hitung Pi dari 125, Pi dari 5 pangkat 3 adalah 5 pangkat 3 dikali 4 per 5, dan nilainya adalah 100. Berarti karena 352 itu adalah 52 mod 100, 2 pangkat 352 sama dengan 2 pangkat 52 mod 125. Sekarang kita cari 2 pangkat 52 mod 125 berapa? Ya. Kita tahu 2 pangkat 100 barusan ini sama dengan 1 mod 125. Nah, 100 ini 50 kali 2, berarti ini 20 pangkat 50 kuadrat, atau ini difaktorin aja ya. Jadi 2 pangkat 50 min 1 kali 2 pangkat 50 tambah 1 sama dengan 0 mod 125. Nah, kalau kita punya prima, kalau P membagi ini dan P membagi itu, maka P membagi selisih ini dan ini. P membagi 2, berarti P-nya sama dengan 2. Ini bilang bahwa kalau mereka punya faktor prima bersama, maka faktor prima bersamanya haruslah 2. Oke. Nah, dengan demikian, karena ini mengandung 5 pangkat 3, karena dia 0 modulo 125, berarti di perkalian ini ada faktor 5 pangkat 3. Nah, ini bilang katanya kalau punya faktor persekutuan bersama haruslah 2. Dengan demikian, maka si 5 pangkat 3-nya itu semuanya ada di sini atau semuanya ada di sini. Atau dengan kata lain, si 2 pangkat 50 itu dia bernilai plus atau minus 1 mod 125 ya. Oke, kita tulis ulang. 2 pangkat 50 dia bernilai plus atau minus 1 mod 125. Tapi yang mana yang betul? Oke, kita akan tinjau mod 5 ya. Oke. Kalau kita tinjau mod 5, 2 pangkat 50 itu pertama 2 pangkat 4 sama dengan 1 berdasarkan Fermat mod 5. Oke. Nah, sekarang 50 itu modulo 4 atau 2 pangkat 48 tambah 2, dia menjadi 2 pangkat 48-nya jadi 1, jadi 2 pangkat 2, 4 mod 5. Nah, kalau kita punya bilangan seperti ini artinya
si 2 pangkat 50-nya itu either berbentuk 125 S ditambah 1 or 125 S dikurangi 1 ya. Nah, di mana ya, yang mana di antara dua bilangan ini yang nilainya 4 mod 5? Kalau ini kita mod 5 kan hasilnya adalah 1. Kalau yang ini di mod 5 kan ini hasilnya adalah min 1. Min 1 itu adalah 4 ya. Jadi dari sini dan sini kita mengambil kesimpulan bahwa haruslah si 2 pangkat 50 itu min 1 mod 125. Sehingga 2 pangkat 52 menjadi tadinya pengennya apa? 2 pangkat 52 ya. Oke, 2 pangkat 52 dia menjadi min 4 mod 125. Oke. Oke, dimanakah kita sekarang? Kita punya bilangan 2 pangkat 352 itu kita sebut dia sebagai Z, Y 2 pangkat 352 dia sama dengan 2 pangkat 52 dan dia sama dengan min 4 mod 125. Berarti Y-nya bisa ditulis sebagai 125T kurang 4. Oke. Nah, pada saat yang bersamaan kita tahu bahwa dia itu 0 mod 8. Berarti 0 sama dengan 125T kurang 4 mod 8 atau 125T dikurangi 4 sama dengan 0 mod 8 ya. Oke, kita perlu halaman baru. 125T sama dengan 4 mod 8. Berapa yang kelipatan 8 dekat ini? 15 itu adalah 120. Ini 5T 4 mod 8 kalikan dengan 5, 25 itu 1 mod 8. Jadinya T sama dengan 20 mod 8. Berarti si T-nya adalah 8U ditambah 20. Substitusikan ke sini. Y sama dengan 125T min 4 sama dengan 125 kali 8U ditambah 20 dikurang 4. 8U ini bukan 80. 125 kali 8U jadi 1000 U ditambah 250 sebentar, ada sesuatu yang aneh. Oh, ini mod 8 ini dikali berapa? Tadi kali 5. Ini 0 dong. Enggak. 20 mod 8 berapa? Sorry. 20 itu adalah 4 mod 8. Jadi ini 8U tambah 4, 8U ditambah 4. Oke. Sebentar, ada sesuatu yang aneh. Ini harusnya 9 nih. Bentar.
2 pangkat 352. Tiganya mana? 3 nih harusnya. Bukan 2. 3 pangkat 352. Salah nulis. Salah dong. Oke. Ini 3 pangkat 352. Di sini jadinya 1. Aduh, salah nulis jadi kacau gini. Oke. Ini 3 pangkat 352. 3 kuadratnya adalah 9. 9 adalah 1. Jadi ini 1 mod 8. Kemudian berapa 3 pangkat 352 mod 125. Ini masih begini. Masih betul ini. Tiga. Oke. Berarti 3 pangkat 50. 3. Nah ini jadi min 9. Min 9. Oke, ini sama dengan 1 mod 8. 1 mod 8. Jadinya 125 sama dengan 10. Sama dengan 2 mod 8. Oke. Kemudian sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10 sama dengan 2. Ini menjadi 8U ditambah 2. Oke, 8U ditambah 2. Ini 9. Ini 9. Jadinya 1000U ditambah 241. Jadi 3 digit terakhirnya (241). Wow. Oke, begitu saja penjelasannya. Semoga dipahami.